Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu dimanapun berada, salam jumpa Manginang di penghujung akhir tahun 2025, Minggu tanggal 28 Desember, ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mari tetap mereview perjalanan pelayanan kita selama setahun penuh, supaya kita tetap boleh melanjutkan pelayanan kita tentu dengan pelayanan yang semakin bagus, semakin semangat dan semakin terbaru ya Bapak Ibu. Dan di penghujung akhir tahun ini, minggu terakhir ya, hari minggu terakhir di tahun 2025, mari tetap setia melayani anak sekolah minggu kita. Walaupun mungkin banyak anak sekolah minggu kita yang berlibur, yang pulang kampung dan sebagainya, namun berapapun anak sekolah minggu kita yang hadir, layanilah mereka tentu dengan penuh sukacita ya Manginang ya. Dan mari sermon Jamitan Sekolah Minggu 2 Samuel 9 ayat 1 sampai ayat 8. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, "Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Lalu berkatalah Ziba kepada raja, "Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya." Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Mahir bin Amiel di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, "Apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu di penghujung tahun 2025, di hari minggu terakhir, firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu kita mengingatkan pentingnya belas kasihan. Ya, pentingnya menunjukkan belas kasihan yang dari Allah Bapa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu di ayat 3 Manginang jelas dikatakan, "Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah." Artinya, Daud menunjukkan belas kasihan kepada Mephiboset, anaknya Yonatan, cucunya Saul, bukan supaya dia terlihat hebat, supaya dicap baik, dan lain sebagainya. Tetapi karena dia mau menunjukkan belas kasihan yang daripada Allah kepada ya anak Yonatan. Ya, kepada anak Yonatan. Nah, kita boleh mereview kembali bagaimana hubungan Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan itu sudah seperti saudara kandung, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Padahal tidak sedarah, kan begitu. Yonatan itu anak Saul. Dan semenjak Daud menjadi bagian dari Raja Saul sewaktu memerintah, dia menjadi tanda kutip anak kesayangan Raja Saul. Dan Daud, Yonatan, mereka sudah seperti saudara kandung. Ya, Manginang ya. Nah, itulah mengapa Raja Daud ketika dia sudah
duduk di singgasananya ketika Saul dan Yonatan mati. Dia menunjukkan belas kasihan yang daripada Allah kepada anak Yonatan. Inilah perikop ini. Yang mengenangnya, kita boleh mereview kembali sewaktu menjelaskan bagaimana persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, amanginang kembali seperti yang sudah kami sebutkan tadi, di penghujung tahun 2025, kita diingatkan untuk menunjukkan belas kasihan yang dari Allah dalam kehidupan kita. Nah, kalau boleh saran Bapak Ibu Saudara-saudara, saran ya untuk anak sekolah minggu kita, untuk guru-guru sekolah minggu, kita menggalang donasi bantuan, entah itu baju, dan kita mendonasikannya, mendistribusikannya kepada anak-anak yang terdampak bencana banjir di Tapanuli Raya, di Aceh, di Sumatera Barat. Ya. Tarutung, Sibolga, mulai dari Tarutung sampai jalan Sibolga sana, Adia Koting, Sibalanga, Persikaman, sekitarnya, Mopang, Sitahuis, Bonandolok, dan sampai ke Sibolga, sampai ke Barus, dan sebagainya. Kalau boleh, ini saran saya. Mengenangnya, kita ajak anak sekolah minggu kita untuk berdonasi sebagai bentuk dari belas kasihan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kumpulkanlah, entah baju, kalaupun ada uang silahkan, kita donasikan. Kan pasca banjir nih, ya kan? Pasca banjir. Kita kirimkan ke gereja-gereja, ke panti asuhan, ke badan amal sosial yang ada di daerah-daerah terkena banjir bandang longsor tadi itu di Sumatera Utara, di Aceh, di Tapanuli Tengah, ya, Tapsel, Sumatera Barat, Batang Toru itu ya, dan daerah-daerah banjir bencana lainnya. Karena jelas dikatakan di sini, Daud menunjukkan belas kasihan yang dari Allah kepada anak Yonatan, yaitu Mephibosheth. Mephibosheth sudah yatim piatu. Bahkan dia cacat. Nah, Daud menunjukkan belas kasihan yang dari Allah kepadanya, dan Mephibosheth duduk sehidangan dengan Raja Daud. Itulah belas kasihan tertinggi. Ya. Walaupun kita tahu perseteruan antara Raja Daud dan Raja Saul, namun Raja Daud tidak membalaskan dendam kepada Saul dan juga kepada keturunannya. Kita tahu Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, namun dia tidak melakukannya. Nah, apalagilah dengan keturunannya ini. Dia tidak membalaskan dendamnya, amarahnya kepada keturunan Raja Saul. Karena kasihnya kepada ayahnya si Mephibosheth, yaitu Yonatan, atas dasar kasih belas kasihan yang daripada Allah itu sendiri. Manginang, kembangkanlah di gereja pelayanan kita masing-masing, ajarkanlah agar anak sekolah minggu kita itu adalah anak-anak yang penuh dengan belas kasihan, yang menghidupi kasih, mau membantu, menolong saudara-saudaranya, walaupun beda suku, agama, dan golongan, dan lain sebagainya. Mengenang di penghujung akhir tahun ini, mari kuatkan diakonia anak-anak sekolah minggu kita. Salam pelayanan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, tetapi melayani Tuhan adalah kewajibanku. Salam Sudidisis. God bless you non-stop.